Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan bab fungsi. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 4.10 mengenai inverse fungsi eksponen dan logaritma. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi pada video yang sebelumnya, namun sengaja kita bahas terpisah karena fungsi eksponen dan logaritma ini merupakan fungsi unik yang sebenarnya keduanya saling inverse. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, antara fungsi eksponen dan fungsi logaritma itu memiliki hubungan. Apabila kita memiliki fungsi logaritma yaitu A log B, gitu ya, di mana A-nya adalah basis dan B-nya adalah numerus, ini sama dengan C, maka dalam bentuk eksponen kita bisa menyatakan B sama dengan A pangkat C, dengan bilangan pokok atau basisnya itu tetap A dan B-nya itu adalah numerus, nilai yang dicarinya. Dan A, B, dan C di sini adalah himpunan bilangan real dengan syarat A sama B-nya harus positif, serta A tidak sama dengan 1. Hubungan antara fungsi eksponen dan logaritma itu sebenarnya saling inverse. Oleh karena itu, inverse fungsi eksponen sama dengan fungsi logaritma. Demikian juga sebaliknya, inverse fungsi logaritma sama dengan fungsi eksponen. Oleh karena itu, berlaku definisi inverse fungsi sebagaimana yang telah kita bahas pada video di subbab 4.9 di sebelah sini, yaitu Y sama dengan Fx, jika dan hanya jika X-nya itu dapat kita nyatakan dengan F inverse Y. Kemudian, cara untuk menentukan inverse fungsi eksponen di sini, apabila kita memiliki fungsi Y sama dengan A pangkat X, dengan A-nya adalah basis, maka di sini X itu akan sama dengan A log Y, di mana A-nya basis, log, Y-nya adalah numerus. Dan Y sama dengan A pangkat CX, dapat kita nyatakan X-nya dengan 1 per C, dikali A-nya sebagai basis, harusnya kecil di atas, silahkan perbaiki yang ini. Jadi A log B, seperti itu. 1 per C kali A log B. Kita hanya menambahkan 1 per C di depan fungsi logaritmanya, dengan syarat yang serupa, yaitu A, B-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh-contoh soal berikut yang akan kita bahas itu akan saya selesaikan dengan metode yang simpel dan sederhana, sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk itu, mari sama-sama siapkan buku catatan dan perhatikan pembahasan berikut ini ya. Yang pertama, apabila kita diberikan fungsi, di sini fungsi fx adalah 3 pangkat x. Kita tahu ini adalah fungsi eksponen dengan basis atau bilangan pokoknya adalah 3. Ya. Kalau kita ditanya inverse fungsinya, maka kita misalkan fx-nya dengan y. Lalu kita tulis y sama dengan 3 pangkat x. Tugas kita adalah menyatakan fungsi x dalam y. Oleh karena itu, kita buat 3 pangkat x sama dengan y. Kalau kita sudah mendapat bentuk yang seperti ini, maka akan berlaku hubungan X sama dengan 3 log Y, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Jadi kita beri 3 log sesuatu di sebelah kiri dan 3 log sesuatu di sebelah kanan. Itu untuk memudahkan mengingat saja. Dan selesai, kita dapat fungsi inverse-nya di sini, yaitu F inverse X sama dengan 3 log X. Lalu apabila kita diberikan fungsi Fx sama dengan 3 log X, maka untuk penyelesaiannya di sini, kita misalkan fx-nya juga dengan y. Lalu kita tulis y sama dengan 3 log x. Setelah kita tulis y sama dengan 3 log x, tujuan kita adalah memperoleh hasil f inverse x-nya sama dengan 3 pangkat x. Jadi kita beri 3 pangkat di sini, 3 pangkat di ruas kiri dan 3 pangkat di ruas kanan. Kalau tadi kita beri 3 log di masing-masing ruas, kali ini kita beri 3 pangkat apabila kita menemukan fungsi yang logaritma ya. Jadi 3 pangkat y sama dengan 3 pangkat 3 log x. 3 dan 3-nya saling meniadakan dan sebagai akibat sisa x saja. Kita sudah peroleh 3 pangkat y sama dengan x dan kita sudah menyatakan x dalam y dengan menuliskan x sama dengan 3 pangkat y. Sebagai akibat, f inverse x akan sama dengan 3 pangkat x. Ini untuk contoh kasus yang paling sederhana. Kemudian selanjutnya untuk contoh kasus yang fungsinya lebih rumit sedikit. Misal kita memiliki fungsi fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 1.
Maka untuk penyelesaiannya, kita bisa tulis fx-nya sama dengan y. Sehingga y akan sama dengan 5 pangkat 2x plus 1. Seperti itu. Kita tahu ini fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen kita beri log di ruas kiri dan log di ruas kanan. Tapi kita lihat dulu yang jadi basis di sini adalah 5. Jadi kita beri 5 log sesuatu di kiri dan 5 log sesuatu di sebelah kanan. Sebagai akibat, ini jadi 5 log y untuk yang ruas kiri. Untuk yang ruas kanan jadi 5 log 5 pangkat 2x plus 1, jadi sisa 2x plus 1 bisa kita tulis 2x plus 1 sama dengan 5 log y. Karena kita akan menyatakan x dalam y, satunya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi, di sini kita peroleh 2x sama dengan 5 log y min 1, dan x-nya ini sama dengan setengah kali dalam kurung 5 log y min 1. Dan kita sudah mendapatkan fungsi inverse-nya, yaitu f inverse x sama dengan setengah kali 5 log x min 1, dengan mengganti variabel y di sini dengan variabel x. Lalu, apabila kita diberikan fungsi fx sama dengan setengah kali 5 log x min 1, maka untuk menentukan inverse-nya, kita tahu ini fungsi logaritma. Maka kita lakukan prosedur yang serupa, kita misalkan fx-nya sama dengan y. Namun bedanya di sini, kita berikan pangkat di ruas kiri dan pangkat di sebelah kanan maksudnya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada contoh yang awal tadi. Jadi y sama dengan setengah kali 5 log x min 1. Tunggu dulu, sebelum kita berikan pangkat kita mesti sederhanakan dulu. Kita kali 2 ruas kiri dan kali 2 ruas kanan. Supaya kita dapat menyatakan x dalam y. Akibatnya, kalau kita kali 2 di ruas sebelah kiri, ini jadi 2y. Kali 2 di ruas kanan jadi setengah kali 2 hilang, jadi sisa 5 log x min 1. Dan 5 log x, ini akan sama dengan 2y plus 1. Gitu ya. 5 log x sama dengan 2y plus 1. Dan kita udah dapat x dalam y. Maka di sini kita beri 5 pangkat di kiri dan 5 pangkat di kanan. 5 pangkat sesuatu. Jadi di sini 5 pangkat 5 log x jadi x, 5 pangkat 2y plus 1 ini akan jadi 5 pangkat 2y plus 1. Dan untuk menentukan inverse-nya, maka kita nyatakan y dalam x di sini. Jadi f inverse x akan sama dengan 5 pangkat 2x plus 1. Kita ganti variabel y-nya menjadi variabel x. Untuk contoh kelima dan contoh keenam selanjutnya. Kita diberikan fungsi sepertiga kali 7 pangkat x plus 5. Langkah pertama, tentukan dulu ini fungsi apa, eksponen atau logaritma. Oh, ternyata ini fungsi eksponen. Berarti kalau fungsi eksponen, nanti kita beri logaritma di kedua ruas. Untuk penyelesaiannya, misalkan fx sama dengan y, lalu kita tulis y sama dengan sepertiga kali 7 pangkat x plus 5. Ini kita belum menyatakan x dalam y. Tapi kita harus kali dulu. Kali penyebut untuk di kedua ruasnya. Sehingga kita peroleh 3 kali y sama dengan sepertiga itu hilang. Jadi ya kali 3. Habis jadi sisanya 7 pangkat x plus 5. Dan di sini 7 pangkat x-nya itu mesti sama dengan 3y min 5. Jadi 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Bedanya di sini saya tulis di sebelah kanan. Ini 7 pangkat x sama dengan 3y min 5. Nah, kita sudah menyatakan x dalam y dengan cara di sini kita beri log kedua kanan di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan maksud saya. Jadi di sini x sama dengan 7 log 3y min 5. Sehingga inverse-nya dapat kita nyatakan dengan mengganti y dengan x di sini. Jadi f inverse x sama dengan 7 log 3x min 5. Untuk hasil yang sebaliknya, 7 log 3x min 5, tentu bila kita inversekan fungsi ini akan menghasilkan fungsi sepertiga kali 7 pangkat x plus 5. Untuk buktinya nih, langkah pertama, kita tahu ini fungsi logaritma. Misalkan fx sama dengan y, seperti tadi. Begitu kita tahu ini fungsi logaritma, kita harus memberi pangkat di kedua ruas.
Jadi Y sama dengan 7 log 3X min 5. Oke. Kita beri pangkat berapa di sini? Kita beri 7 pangkat sesuatu. Di sini 7 pangkat sesuatu, 7 pangkat sesuatu di kiri dan di kanan. Jadi 7 pangkat Y sama dengan 7 pangkat 7 log 3X min 5. 7 dan 7-nya saling meniadakan, sisa 3X min 5. Nyatakan X dalam Y, kita peroleh 3X min Y. 3X sama dengan 7 pangkat Y plus 5. Dan X-nya kita bagi 3 kedua ruas, kita dapat 1/3 kali 7 pangkat Y plus 5. Dan sebagai akibat, F inverse X itu akan sama dengan 1/3 kali 7 pangkat X plus 5. Perhatikan, kedua fungsi ini ternyata saling inverse. Jadi kita dapat menyimpulkan dari contoh-contoh soal yang telah kita bahas barusan, fungsi eksponen dan fungsi log saling inverse. Oke? Untuk itu, mari kita coba soal latihan berikut. Silahkan kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan like dan subscribe bila kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.